Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan panjang sisi pada bangun datar yang sebangun. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini materi kita masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu kesebangunan bangun datar. Untuk materi yang kedua, menentukan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun. Nah, sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kali ini akan kita bahas contoh soal lain. Bagaimana cara menentukan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah taman berbentuk seperti gambar berikut ini. Sisi luar taman itu sebanding dengan sisi dalam taman. Tentukan panjang X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa sisi luar taman itu sebanding dengan sisi dalam taman. Artinya, sisi luar taman itu sebangun dengan sisi dalam taman. Nah, kita misalkan bahwa sisi luar taman ini sebagai bangun datar A, B, C. Sedangkan sisi luar tamannya kita beri nama dengan bangun datar P, Q, R. Nah, berdasarkan gambar ini, maka diketahui bahwa panjang AB sama dengan 30 meter. Kemudian panjang BC sama dengan 54 meter. Kemudian panjang PQ sama dengan 25 meter dan panjang QR sama dengan X. Nah, di sini akan kita cari nilai X. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sebagai berikut. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ dan sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Nah, pertama akan kita cari perbandingan sisi AB dan sisi PQ, yaitu AB per PQ. Karena diketahui panjang AB sama dengan 30 meter, kemudian panjang PQ sama dengan 25 meter, maka AB per PQ sama dengan 30 per 25. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Maka didapat 6 per 5. Sehingga perbandingan sisi AB dan PQ itu sama dengan 6 berbanding 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang X, yaitu panjang sisi QR, maka kita gunakan sisi yang bersesuaian, yaitu sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Sehingga perbandingan sisi BC dan QR adalah BC per QR. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu sama, yaitu 6 per 5. Sehingga BC per QR itu sama dengan 6 per 5. Nah, karena diketahui panjang BC sama dengan 54 meter dan panjang QR sama dengan X, maka 54 per X sama dengan 6 per 5. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai X.
Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 6 dengan X, hasilnya adalah 6X. Kemudian sama dengan kita kalikan 54 dengan 5, hasilnya adalah 270. Sehingga didapat persamaan 6X sama dengan 270. Langkah selanjutnya, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, kita pindahkan 6 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 6. Sehingga didapat bahwa X sama dengan 270 dibagi 6. Hasilnya adalah X sama dengan 45. Jadi didapat panjang X, yaitu panjang sisi QR adalah 45 meter. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tepi luar sebuah bingkai jendela terbuat dari kayu berukuran 65 cm dikali 85 cm. Lebar bingkai tersebut adalah 10 cm. Pertanyaannya, yang A, tentukan ukuran panjang dan lebar bagian dalam bingkai jendela tersebut. Yang B, apakah bagian dalam dan bagian luar bingkai jendela sebangun? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah bingkai jendela, tepi luarnya itu berukuran 65 cm dikali 85 cm. Maka panjang tepi luar bingkai adalah 65 cm dan lebar tepi luarnya adalah 85 cm. Nah, selanjutnya lebar bingkai jendela ini adalah 10 cm. Nah, di sini akan kita cari panjang dan lebar bagian dalam bingkai jendela ini. Perhatikan gambar ini. Nah, panjang tepi luar bingkai adalah 65 cm. Karena lebar bingkainya adalah 10 cm, maka 65 cm dikurang dengan 10 cm dikurang dengan 10 cm, hasilnya adalah 45 cm. Sehingga panjang tepi dalam bingkai adalah 45 cm. Berikutnya, lebar tepi luar bingkai adalah 85 cm. Karena lebar bingkainya adalah 10 cm, maka 85 cm dikurang 10 cm dikurang 10 cm, hasilnya adalah 65 cm. Sehingga lebar tepi dalam bingkai adalah 65 cm. Nah, berdasarkan gambar ini, maka didapat ukuran bingkai bagian dalam adalah 45 cm dikali 65 cm. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Apakah ukuran tepi dalam bingkai itu sebangun dengan ukuran tepi luar bingkai? Nah, untuk mengetahui apakah ukuran tepi dalam bingkai itu sebangun dengan ukuran tepi luar bingkai, maka perlu kita buktikan apakah kedua bangun ini memenuhi syarat dari kesebangunan atau tidak. Nah, untuk syarat yang pertama, apakah kedua bangun datar ini mempunyai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau tidak? Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari bingkai ini adalah sebagai berikut. Ukuran panjang tepi bagian luar itu bersesuaian dengan ukuran panjang tepi bagian dalam. Maka, perbandingan antara ukuran panjang tepi bagian luar dan tepi bagian dalam adalah PL per PD.
Nah, karena ukuran panjang tepi bagian luar sama dengan 65 cm dan ukuran panjang tepi bagian dalam adalah 45 cm, maka PL per PD sama dengan 65 per 45. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5, sehingga didapat 13 per 9. Maka perbandingan ukuran panjang tepi bagian luar dan ukuran panjang tepi bagian dalam adalah 13 berbanding 9. Selanjutnya, sisi bersesuaian yang lainnya adalah ukuran lebar tepi bagian luar itu bersesuaian dengan ukuran lebar tepi bagian dalam. Maka, perbandingan ukuran lebar tepi bagian luar dan lebar tepi bagian dalam adalah LL per LD. Nah, karena ukuran lebar tepi bagian luar itu sama dengan 85 cm dan ukuran lebar tepi bagian dalam adalah 65 cm, maka LL per LD sama dengan 85 per 65. Selanjutnya, kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Maka didapat 17 per 13. Sehingga perbandingan ukuran lebar tepi bagian luar dan ukuran lebar tepi bagian dalam adalah 17 berbanding 13. Nah, perhatikan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu berbeda, yaitu 13 berbanding 9 dan 17 berbanding 13. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak senilai. Nah, karena salah satu syarat dari kesebangunan tidak terpenuhi, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu harus senilai, maka ukuran tepi bagian dalam dan ukuran tepi bagian luar bingkai itu tidak sebangun. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.